Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar operasi Patuh Jaya 2024 mulai pada Senin pagi hari ini. Setidaknya hampir 3.000 personel gabungan dikerahkan dalam operasi yang akan digelar selama 2 pekan. Sebelum melaksanakan operasi Patuh Jaya 2024, semua personel di jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya lakukan apel pagi. Ada 14 target operasi Patuh Jaya dan target ini diantaranya melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan telepon seluler saat mengemudi, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah umur, dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, serta parkir liar. Mulainya operasi Patuh Jaya 2024. Operasi Patuh ini dengan tujuan beberapa target sasaran. Yang pertama tentang sisi dari pengendara. Sisi pengendara diharapkan bahwa orang yang turun berlalu lintas di jalan raya adalah orang yang memenuhi syarat. Yang pertama adalah cukup umur dan mempunyai izin untuk mengemudi. Ya. Kemudian dari sisi perilaku bahwa diharapkan orang yang turun melakukan kegiatan berkendaraan baik roda 2 maupun roda 4 adalah dalam keadaan sehat. Dia tidak dalam pengaruh alkohol. Lain adalah seperti disiplin dalam hal alat kelengkapan, sepeda motor, mobil. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait operasi Patuh Jaya, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Niko, pagi hari ini operasi Patuh Jaya diselenggarakan di sejumlah titik di DKI Jakarta. Masih adakah pantauan Anda warga Jakarta yang melanggar lalu lintas, Niko? Ya, selamat pagi Radi dan juga saudara. Di hari pertama dilakukannya operasi Patuh Jaya 2024 di kawasan Jalan Sudirman Tamrin ini, dari sejak pagi tadi kita pantau ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna arus lalu lintas. Dan juga tadi kita juga sudah mengitari kawasan Kuningan di Rasuna Said, ini belum terlihat adanya operasi penindakan atau razia tilang oleh jajaran Polda Metro Jaya dalam operasi Patuh Jaya 2024. Dan hingga pukul 9:15 waktu Indonesia Barat pada ini di kawasan Bundaran HI juga belum terlihat adanya operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam operasi Patuh Jaya. Adapun Korlantas Polri ini menggelar operasi Patuh 2024 yang kurang lebih digelar selama 2 pekan, yang dimulai pada hari ini dan berakhir pada 28 Juli 2024 ini, serentak dilakukan di seluruh Polda di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat tertib berlalu lintas. Ada 14 pelanggaran yang menjadi concern atau perhatian dari pihak kepolisian dalam operasi Patuh 2024 ini, yakni melawan arus, tidak mengenakan helm, tidak membawa SIM, dan juga tidak mengenakan sabuk pengaman, hingga parkir liar yang sempat meresahkan warga DKI pada beberapa waktu belakangan. Ini juga akan ditindak oleh pihak kepolisian. Adapun dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya sendiri ini mereka telah mengerahkan 2.938 personel yang nantinya akan melakukan penindakan di titik-titik yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian, yakni titik operasi Patuh di Polda Metro Jaya ada di Jalan Protokol seperti Sudirman Tamrin, lalu ada di Gunung Sahari dan Mogot, Banjir Kanal Timur, hingga di kawasan Jakarta Selatan ini di kawasan Fatmawati hingga di Jalan Ciputat Raya. Adapun dalam apel pagi yang digelar Polda Metro Jaya pada beberapa waktu lalu, ini Irjen Pol Karyoto selaku dengan Kapolda Metro Jaya ini mengimbau para jajarannya untuk menindak para pelanggar lalu lintas secara humanis dan menjauhkan dari kekerasan. Adapun penindakan yang akan dilakukan pihak kepolisian dalam operasi Patuh Jaya ini adalah tilang elektronik, lalu juga melakukan tilang manual dan juga teguran. Kita mengimbau untuk Anda yang ingin berkendara pada hari ini untuk selalu melengkapi perlengkapan kendaraan Anda dan juga harus selalu mematuhi peraturan lalu lintas agar Anda tidak perlu takut untuk menghadapi operasi Patuh Jaya 2024. Radi, kembali ke studio. Oke, jadi sanksi yang diterapkan oleh polisi selain nanti tilang juga ada tindakan humanis, begitu ya Niko ya? Ya Radi, selain dengan tindakan tilang elektronik, nanti juga ada tilang manual yang berdasarkan
dari kepolisian ini, kebijakan kepolisian ini akan diberikan teguran juga nantinya, dan dari ke-14 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pelanggar ini nantinya juga akan diberikan sanksi-sanksi yang lain begitu, yang sesuai dengan kebijakan kepolisian. Kembali ke Anda, Radi. Baik, terima kasih Niko Anggriawan melaporkan langsung dari ruas Jalan Sudirman, Jakarta.